Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Review. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing teman-teman satu eh, klip, yaitu ini adalah satu fitur dari YouTube. Jadi buat teman-teman konten kreator ya, buat teman-teman konten kreator tentu kadang ingin untuk sharing sebagian dari video kita ya. Kadang saya pengen sharing misalkan hanya bagian-bagian penting dari video kita atau bagian-bagian highlight dari video kita. Maka kalau biasanya kita gunakan sharing hanya pada detik tertentu, tetapi itu caranya juga kita mesti hafal posisinya, ataupun kita di editing kita tahu posisinya, ataupun kita cari secara manual, dan itu kadang nggak mudah ya teman-teman. Nah, ternyata YouTube itu ada satu fitur ya teman-teman, namanya Clips. Ya, Clips itu apa sih? Kalau di sini Clips itu adalah satu fitur YouTube, cara baru untuk konten kreator ya, bagi saya konten kreator atau sekaligus fans saya untuk bisa men-sharing favorite moment atau spesial moment dari video kita. Jadi misalkan nih saya di video ini punya satu momen yang ingin saya share. Ini kita klik dulu ya di sini. Saya stop dulu di sini. Di sini sebenarnya sudah ada nih timescode-nya. Di sini saya bisa sharing di sini. Tapi kadang mungkin ini kurang pas seperti itu. Jadi akhirnya kita gunakan satu fitur yang bagus ini dari klip dari YouTube ini, yaitu apa? Yaitu fitur clips ini kita bisa sharing sekitar 5 sampai 60 detik dari video yang sudah ada. Jadi misalkan kalau biasanya kalau saya sharing di sini adalah saya klik link ini ya. Link saya klik, kemudian saya copy link as address, baru kemudian saya paste ke sosial media seperti itu. Tetapi di situ yang kita play adalah mulai dari yang kita sharing sampai belakang. Nah, bedanya di klip ini adalah di klip yang merupakan fitur share klip dari YouTube ini yang terbaru ini adalah kita bisa share sekitar 5 sampai 60 detik hanya pada bagian highlight saja. Jadi ketika kita udah share, nanti kita akan nge-share-nya itu hanya di bagian itu. Jadi misalkan udah di play 60 detik, dia akan di setel lagi berulang-ulang di bagian tersebut ya. Ini sebenarnya untuk apa sih fitur seperti ini? Jadi ini fungsinya adalah kita bisa sharing favorite moment ya. Jadi misalkan ada momen-momen yang kita ingin share ke subscriber kita, atau subscriber teman-teman sebagai subscriber saya pengen share salah satu atau bagian momen dari video saya, maka teman-teman bisa login dulu caranya ya. Jadi caranya adalah teman-teman mesti login dulu, terus kemudian teman-teman melihat ke video saya. Contohnya ini ya. Ini di sini teman-teman bisa ngelihat, ini kita. Nah, misalkan kita mau share di sini. Oke. Caranya saya share caranya langsung dari sini setelah kita udah pilih. Nah, kita stop dulu. Saya kasih nama dulu misalkan special moment gitu ya. Saya kasih special moment. Setelah seperti ini, kita geser dulu ke sini kira-kira misalkan saya mau share di sini ya, di special moment ini. Saya udah pilih, lalu saya klik share clip. Ya. Di sini teman-teman tunggu dulu sebentar. Di sini akan muncul pilihannya, teman-teman mau nge-share kemana, ke WhatsApp, YouTube, Twitter, atau apa. Ya, banyak sekali teman-teman. Atau misalkan teman-teman copy seperti ini. Nah, setelah copy, nanti teman-teman sharekan ke teman-teman. Misalkan ini saya coba share saya buka ini yang lain ya teman-teman. Saya buka link yang lain, saya pastein seperti ini. Saya pastein seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ini adalah hanya bagian yang saya klip tadi. Di sini ada tulisan di bagian kanan ini, teman-teman bisa ngelihat ada tulisan. Ini adalah klip. Ya, ini adalah klip. Yang nge-share siapa? Yang nge-share adalah saya, Hobi Lari. Hobi Lari itu adalah akun saya yang lain. Saya namain tadi special moment ya. Saya namain special moment. Nah, di sini mau share lagi klipnya bisa di sini, ataupun mau watch video. Jadi di sini setelah kita share klipnya, maka
temen yang terima share tadi kita bisa ngelihat sepanjang berapa. Tadi saya share 37 detik. Nah, jadi 37 detik hanya bagian yang ingin saya share tadi. Seperti ini. Nah, dia akan berulang nanti seperti itu. Nah, selanjutnya apabila subscriber saya ataupun teman saya ingin untuk ingin untuk istilahnya apa ya? Ingin untuk nge-share lagi bisa, atau melihat lagi lebih banyak bisa, teman-teman. Coba saya klik lagi. Kalau bisa mau nge-share lebih banyak bisa. Nah, seperti ini. Misalkan mau watch full video, klik di sini. Ini adalah watch full video. Di bagian bawah ada return to clip juga bisa. Intinya pokoknya setelah ngelihat klip kita bisa juga lanjut ke video fullnya seperti itu. Sebenarnya kegunaannya apa sih? Yang jelas tadi ya, kita bisa nge-share video kita hanya bagian yang spesial saja. Seperti itu. Terus kemudian terjadi perulangan di video itu, misalkan video yang kita share adalah 30 detik, maka sharingnya hanya 30 detik itu aja, dan ketika sampai di 30 detik dia akan mengulang ke depan seperti itu. Terus kemudian selain tadi saya bilang bahwa ini bisa untuk sharing 5-60 detik, terus kemudian bisa untuk sharing must watch moment atau momen-momen yang sangat bagus, tapi khusus di area tersebut. Terus kemudian klip ini bukan video baru ya teman-teman, ini bukan video baru, tapi ini adalah hanya sebagai penunjuk bagian dari video kita. Jadi yang namanya view, kemudian watch time, dan earning itu semuanya masuk ke video aslinya, video asalnya ya, video kita itu tadi ya. Jadi di sini memang ini satu fitur yang bagus sekali menurut saya. Jadi kita sharing hanya bener-bener momen-momen yang bagus sekali. Misalkan kalau di lagu gitu, bagian refnya seperti itu, atau kalau misalkan di GoPro, kalau teman-teman yang suka syuting GoPro itu kan kadang kita bisa kasih highlight teman-teman. Oh, ini di highlightnya di bagian sini gitu. Nah, kita hanya nge-share di bagian highlight atau bagian favoritnya tadi. Seperti itu teman-teman, saya juga baru tahu ini sebenarnya fitur lama ya, tapi di sini tertulis sih this feature. Nah, ini di sini tertulis fitur ini hanya ada di sebagian konten kreator karena sifatnya masih eksperimen teman-teman. Sifatnya masih eksperimen. Saya nggak tahu apakah teman-teman dapat fitur ini atau enggak. Saya dapat, dan fitur ini saya rasa memang sangat membantu saya untuk bisa share spesial momen dari video saya, yang mana itu bisa langsung ke tujuannya seperti itu. Bisa langsung ke tujuannya. Yang mana ya? Yang spesial momen tadi seperti itu. Terus ini saya rasa akan menjadi satu cara untuk bisa menaikkan viewer dan juga mencari dynamic link atau link yang dinamik, langsung kita sebar sosial media, kita langsung dapat link karena di situ ada ini ya teman-teman, karena di situ ada link langsung ke video kita. Nah, nih teman-teman, bagi teman-teman yang nggak ingin videonya di share di klip, maksud saya, teman-teman masih bisa mengaktifkan. Misalkan saya mau di video saya ini nggak bisa di klip, tapi maunya saya nge-share full seperti itu, bisa. Caranya adalah teman-teman masuk ke bagian studio ini ya. Teman-teman login dulu ke studio YouTube Studio, baru kemudian teman-teman masuk ke mana? Ke bagian setting. Nah, di bagian setting teman-teman masuk ke advanced setting. Nah, di situ carilah yang namanya bagian non-active kan klip. Jadi di situ teman-teman bisa mengaktifkan bahwa video teman-teman ini nggak bisa dibikin klip. Seperti itu. Ini adalah satu pilihan dari YouTube ya, teman-teman. Saya rasa ini bagus sekali kalau teman-teman mau mengembangkan channel lebih luas lagi, mengembangkan channel dengan cara sharing sebagian spesial momen dari video teman-teman. Oke teman-teman, saya akan cek dulu apakah semua channel saya, maksudnya beberapa channel saya mendapatkan fasilitas ini. Ya, jadi teman-teman masuk dulu ke setting ya, di bagian kiri ini setting, di bagian kiri setting, terus kemudian ke channel ya, di channel ada advanced setting. Nah, di sini teman-teman coba scroll ke bawah ya. Teman-teman scroll ke bawah, di bawah apakah ada allow viewer to clip my content ya, teman-teman. Di sini if you deselect this option, viewer will not be able to clip your content. Jadi kalau teman-teman ini matiin seperti ini, maka
orang lain yang follow Anda tidak bisa mengeklip atau membuat klip konten Anda ya teman-teman, dan existing clip of your content will be disabled. Jadi existing clip yang ada akan disable. Jadi kalau mau bisa diklip, ini harus diaktifkan. Oke, channel saya yang lain kita akan tengok advance ya. Di sini juga belum ada teman-teman. Jadi tidak semua channel saya dapat ya. Tidak semua channel saya ada klipnya. Di sini nggak ada. Kita cek di sini. Iya teman-teman. Allow viewers to clip my content. Jadi tidak semua channel saya ada fasilitas ya. Jadi memang benar ini hanya untuk sebagian ini aja, sebagian konten kreator aja teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.